Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang malam ini masih membahas masalah toharoh atau bersuci. Alat bersuci itu air. Yang jadi bahan pertanyaan, jenis air apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci? Yang mana jenis air itu banyak nih, Ustaz, jenisnya saat ini. Kira-kira air apa saja tuh, saat yang boleh untuk bersuci? Nah, begini. Kemarin kita membahas bahwa ada dua jenis air, air langit dan air bumi. Air bumi. Keseluruhannya jadi tujuh. Ya. Itu yang disebut air mutlak, air suci menyucikan. Ya. Kemudian yang dinamakan air mutlak itu ialah air yang mengikuti nama tempat. Gitu. Dia nama tempatnya air di kendi, maka itu menjadi air kendi. Air kendi. Di gelas, air gelas. Itu namanya air mutlak. Air mutlak. Yang kedua, air muqayyad. Oh ya. Dia tidak mengikuti tempat. Tidak mengikuti tempat. Ya, seperti air kopi. Dimanapun diletakkan itu air, tetap namanya air kopi. Nah, itu namanya air muqayyad. Muqayyad. Mukoya. Dikaitkan dengan nama, bukan tempat, dengan nama kopi, susu dan sebagainya. Nah, kemudian macam air itu ada namanya air suci menyucikan. Ya. Kemudian yang kedua, air suci tidak menyucikan. Ya. Yang ketiga, air mutanajis. Kemudian apa yang dimaksud dengan air suci menyucikan? Air itu suci, dirinya suci, zatnya suci, dan bisa membuat yang lain menjadi suci. Suci. Namanya air suci Menyucikan. Kemudian yang kedua, air suci tidak menyucikan. Airnya suci, tapi tidak bisa untuk menyucikan. Untuk berwudu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kemudian air mutanajis, air yang kejatuhan najis. Kita bahas mengenai air suci yang tidak menyucikan. Itu apa tuh? Pertama, kalau air itu disebut air berubah, air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Apa air mutaghayyir itu? Air yang kejatuhan benda suci kemudian mengubah warna air itu, mengubahnya sehingga hilang nama air itu, gitu. Seperti kejatuhan kopi, kejatuhan gula, atau kejatuhan tinta dan sebagainya. Benda-benda Sehingga yang bersifat air cair, itu Ustaz ya. berubah air sabun, Air sabun. kejatuhan sabun. Tapi kalau tidak menghilangkan warna Ya. nama itu, maka dia tetap disebut suci menyucikan. Contohnya gini, misalnya ada air kejatuhan sabun, pas jatuh itu air ke sabun ke air itu, kemudian air itu berubahnya drastis atau tidak. Ya. Kalau hanya sekedar warnanya nggak begitu butak, biasa aja, Keruh ya, Ustaz ya. nggak keruh, Nah, dia tetap menyucikan. Tapi ketika keruh, ya, misalnya berwarna putih, iya. maka itu disebut air suci tapi tidak menyucikan. Air suci tapi tidak menyucikan. Dia tetap suci tapi Suci. tidak menyucikan, Ya. gitu. Sehingga dia tidak boleh digunakan untuk bersuci, menghilangkan najis, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nggak boleh. Najis. Buat minum boleh nggak? Boleh. Walaupun air sabun. nggak boleh dong, Sat. Boleh. Tapi kayak air teh ya. Iya. Ini mau kelenger minum air sabun. Iya, ini hanya contoh. Kalau nggak boleh karena bukan ininya, karena sabun itu racun. Gitu. Kalau air kopi boleh, makanya suci tapi Iya. tidak menyucikan. Ya.
Artinya gini, ketika orang tanya ini air apa nih? Kok warnanya butek? Oh ini sih air sabun. Nah, maka itu tidak menjadi tidak apa? Mensucikan. tidak Mensucikan. mensucikan. Kalau dibilang oh air kejatuhan sabun masih disebut air. Gitu. Itu namanya air berubah mutaghayyir. Perubahan itu ada dua. Perubahan itu ada dua. Ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Nah, Maksudnya apa? Permanen. lagi tuh. Istilah permanen itu artinya dia hanya berdekatan, bertetangga, sehingga mempengaruhi warna air itu. Tapi lama kelamaan dia hilang, gitu. Warnanya itu hilang. Gitu. Kalau diendepin, diendepin. Atau juga misalnya kejatuhan minyak, air dengan minyak kan tidak menyatu. Ya. Itu tetap suci menyucikan. Suci menyucikan tuh. Artinya perubahannya tidak permanen. Ya. Dia berdekatan, bisa dipisahkan. Gitu. Yang tidak dipisahkan namanya perubahan permanen. Seperti air dengan gula. Gula dengan air kan larut, permanen. Jadi satu, suci itu air, tapi tidak menyucikan. Tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas Dan untuk dan bersuci. atau menghilangkan najis. Ya. Gitu. Itu namanya air mutaghayyir. Mutaghayyir. Ada lagi satu, dia tidak berubah, tapi secara apa? Maknawi berubah, yang disebut air mustakmal. Oke. Air mustakmal. Ya. Nah, itu dalam bahasa Arab ada yang disebut air mustakmal. Artinya apa? Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Tetesan airnya, Tetesan bukan air. sisanya. Oh. Gitu. Bisa itu untuk bersuci. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kenapa? Itu airnya berubah secara maknawi, bukan secara hissi. Ya, paham ya maknawi sama hissi. Ya. Yang namanya maknawi itu nggak kelihatan, tapi apa? Secara maknawi itu berubah. Kenapa? Karena habis digunakan pasti ada perubahan. Betul. Gitu. Kalau yang hissi memang kelihatan. Gitu. Itu namanya air mustakmal. Berubahnya secara maknawi, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya. Yang ketiga, ya, air mutanajis. Gitu. Air mutanajis, air yang kejatuhan benda najis. Misalnya air sedikit kejatuhan najis, maka air itu berubah maupun tidak berubah, maka menjadi mutanajis. Gitu. Kalau airnya banyak, 2 kula yang seperti kemarin kita bahas, kejatuhan najis apabila berubah baik rasa atau rupa atau warna, maka air itu menjadi mutanajis. Nah, ulama menambahkan satu yang namanya air makruh. Dia tetap suci menyucikan, tapi makruh. Ada juga ditambahkan lagi air itu suci menyucikan, digunakan haram. Kalau kita bagi, iya. Gitu. Suci menyucikan, tapi haram digunakan. Atau makruh digunakan. Air apa itu? Ini air yang wadahnya itu terbuat dari besi, dari logam besi. Belum tentu berada terjemur di terik matahari yang sangat panas. Itu makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Kenapa? Akan menimbulkan penyakit. Kalau karena ada timbul efek samping. sampingnya. Ada unsur logam itu. Sah, tapi makruh. Ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak sah. Kenapa tidak sah? Ini kalau kita baca di kitab Kifayatul Akhyar,
bahwa memahami haram dan makruh itu bukan dari segi fikihnya, tapi dari segi tibiahnya, kedokteran. Sehingga suci, menyucikan, boleh digunakan, bukan boleh, sah digunakan, tapi mengandung penyakit. Nah, haramnya karena mengandung penyakit, Ada efek sampingnya. iya, sehingga ada yang mengatakan tidak sah. Kenapa? Gara-gara ini, gara-gara melakukan yang haram, sehingga sholatnya juga meragukan. Gitu. Ya. Nah, saya kira itu cukup ya. Apalagi pertanyaan yang mungkin. Nah, kalau air sungai itu kalau dibuat wudhu itu kan banyak tuh Ustaz kadang-kadang. Nah, itu boleh nggak tuh air suci menyucikan atau gimana tuh? Air sungai itu. Ya, air sungai itu suci menyucikan karena dia air yang tumbuh dari bumi seperti kemarin yang kita bahas. Oh. Ya, yaitu air sungai, air mata air sumur, air laut. Air laut bisa tuh ya? Bisa. Boleh, walaupun Boleh. ada rasa kan? Iya, walaupun karena memang aslul hilqah. Memang kejadiannya seperti itu. Oh. Atau air yang manis. Ya. Memang kejadian seperti itu. Nggak apa-apa. Gitu. Oh, Kecuali gitu. dimanisin. Ah. Kalau dimanisin ada cewek manis di situ. Ya. Air manis yang boleh kita bilang boleh bersuci. Jadi contohnya seperti kayak buah kelapa. Itu kan ada bentuknya ada air suci, ada airnya kan. Airnya itu pun manis. Nah, itu berarti boleh dong, Ustaz. Nah, kembali kepada pembahasan yang lalu. Nah, Air yang boleh digunakan untuk bersuci hanya dua, air langit dengan air bumi atau air bumi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, air kelapa itu air langit apa air bumi? Iya benar Ustaz. Jadi air buah, tapi maksud saya tadi hanya air manis kan begitu kan, dengan tujuannya air manis. Kan, iya, begitu iya, kan. iya. Berarti air manis boleh. Apakah memang air manis alami apa air manis yang dibuat gitu loh? Alami. Alami. Yang penting dari bawah. Oh, yang dari bawah ya, bukan Atau dari dari buah. atas langit. Iya benar Kalau tuh. dari air kelapa, ya dia bukan air langit, bukan air bumi. Tapi dari buah ya istilahnya itu kan ya. Buah. Termasuk kayak mohon maaf, kayak salju tuh boleh dong ya? Boleh. Tapi jangan dipakein jadi sirup. saljunya, dicairin dulu. Dicairin dulu. Iya. Oke. Terus apa lagi pertanyaan nih? Kira-kira nih. Kira-kira Apa ayo? ini Ustaz, kan kadang-kala di bak itu kan suka ada ikan tuh. Nah, kalau di daerah-daerah kan suka ada bak mandi itu suka ada ikannya tuh. Oh di balong. Nah, kira-kira air itu suci atau bisa mensucikan juga? Mengenai ikan, Hmm. itu ada hadis. Ada seseorang bertanya kepada Nabi Mm-mm. mengenai air laut. Hmm. Gimana air laut ya Rasulullah? Kata Nabi apa? At-tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci airnya, halal bangkainya. Bangkai ikan. Apalagi hidup. Hidup artinya apa? Iya, suci sama suci dan tidak berubah. Walaupun di kolam ada gitu. Walaupun ada di kolam tuh, Iya. nggak jadi masalah. Mau Nggak ikan jadi kecil, masalah. ikan besar nggak ada masalah. Karena dia benda suci. Ada yang mengatakan itu tergantung besarannya. Kalau kotorannya kelihatan, itu najis katanya. Lihat kotorannya, diangkat, dibuang. Kan kemarin kembali pada air yang dibuang apa enggak? Tergantung dari Iya. pulanya. Ya, oke. Ya, sudah cukup. Penjelasannya sudah cukup lengkap. Kira-kira penjelasan masalah air, bincang-bincang malam ini cukup dulu. Besok hari mungkin ada materi lain atau bahasan lain. Ya. Iya. Waalaikumsalam
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.